baru nanti ke late game win, dan mungkin baru nanti kita akan lihat bagaimana head to head karena RRQ Hoshi. Ini dia line up yang akan dibawakan oleh RRQ Hoshi di sebuah derby klasik, 3 kali kekalahan beruntun, tapi dengan sesuatu yang berbeda, membawakan Diamondheart kembalinya akur ke dalam line up masih bersama Haji Rizky dan juga Joshua. Yep, Kingdom. Lagi bahagia kalian ya. Kedatangan Jabar kelas dunia. Jadi langsung saja please welcome Diamond Guys. Ini dia player yang dinanti-nantikan untuk bertanding di panggung MPL ini. Bersama keempat player lainnya, RRQ Hoshi sudah siap pastinya untuk memberikan pembahasan dari 3 kali kekalahan beruntun, dan ini bisa jadi mereka convert jadi sebuah kemenangan dengan meta yang baru. transisi meta baru nama asli. Apakah mereka juga akan menunjukkan karakter utama mereka? Ya, nama lawan harus dihadapi. Sudah tidak asing lagi. Ini dia player-player dari EVOS yang akan menuju ke hari pembuka dari MPL di season 18. Kembalinya wajah-wajah lama, Randy, Amber, Rian, Buena, dan juga Ella akan bermain. Yep, ini dia Macan Putih yang mungkin sebelumnya sedikit tetapi mereka akan selalu siap berlatih dan siap untuk bisa kembali menunjukkan bagaimana cangkir yang begitu tajam. Jadi langsung saja please welcome EVOS. PDC musim kelima dan 6 di season lalu, tapi kali ini mereka harus dihadapkan oleh sebuah kerajaan Apoka EVOS bersama Ibu Sam untuk mendapatkan kemenangan yang lebih meriah lagi di season ini. Pembukaan yang sangat menarik, terutama untuk EVOS juga karena mereka membawakan salah satu teman kita juga nih kebetulan di season lalu yang ada di Challenge Desk English, dan sekarang bersama dengan EVOS, Coach Aldo, Coach Adi, bahkan ada asisten coachnya Coach Celeb, di mana dia pun merupakan ex dari EVOS. Nah, itu dia yang menarik ya. Bisakah dia membongkar rahasia-rahasia yang sempat diracik juga kan untuk EVOS dan juga untuk Coach Aldo. Biasanya kita lihat di Rotel, sekarang di Rotel. Dodo. Welcome back Coach Aldo ya. Sana siapin kursi satu. English caster Dodo kerja Dodo. Tapi ya, Kita tadi mungkin seperti bilang sama Revit juga soal bagaimana Rahas sudah full. Terakhir kan kalau kita ngomong soal KLM juga dia memang ada bagian dari tim, bahkan dia pernah bersama dengan Arthur juga. betul. Dia menangkan beberapa turnamen, tapi balik lagi. Ya mungkin sih berganti, rumusnya nggak terlalu beda jauh. Yang sekarang dibenahi adalah gimana cara mereka memanfaatkan resource yang ada dulu. Betul. Karena kita masih berabu-abu banget juga nih tentang apa yang akan terjadi hari ini, tentang metanya, tentang draftnya. Tapi ya tadi dari teman-teman di rumah kan juga udah menjawab ya topik voting kita hari ini. Nah, sekarang kita juga udah punya hasilnya seperti apa. Dan ternyata jawaban terbanyak ada di 67%. Teman saya dikit ya, 9% nggak apa-apa. Sampai 40 masih banyak sih. Banyak kalau gitu. Kalau kalau udah mau voting-votingan adalah Kingdom yang dilawan. Bener sih. Ranah mereka itu udah ranah mereka itu. Ini suara juga udah kedengar ya di MPL yang arena. Anyway, walaupun itu waiting ya, tapi semangatnya luar biasa. Dan seperti biasa teman-teman ya, karena ini adalah home away system, dia akan berpengaruh dengan bagaimana first pick mereka, skip mereka, terutama untuk EVOS karena mereka yang harus memilih dari game yang pertama, sehingga kalau nanti arahkan dari first pick berarti pilihan dari EVOS yang berarti second pick. Karena kalau kita lihat dari win rate kan ya first pick ini lagi tinggi banget, lagi marah. Itu tetap bisa harusnya buat EVOS. Tapi Prof, gue ingin bertanya deh. Sebenarnya hal yang dilakukan oleh RRQ sekarang juga bukan hal yang baru-baru banget gak sih? Ada kemiripan menurut gue. Sebentar, yang mana dulu? Yang dari Mama atau Arthur ke Gotland. Karena dulu juga secara gak langsung juga Albert pernah mengisi hal tersebut. Benar. Albert pernah mengisi hal tersebut di mana jagoan pada saat itu
Bangsin ya kalau nggak salah ya, Bangsin di season 6 bertukar-tukar kan waktu itu juga kan. Saya lagi tanya-tanya. Kalau mungkin kita ngeliatnya kayak Memang ada perbedaan meta juga ya, ada perbedaan, tapi kemiripan tetap ada. Ini salah satunya Albert kan dulu jungler, main gold lane, ya jungler lagi, pada saat dia berjersey Onyx dia main gold lane juga, jungler lagi pas di EVOS ya kan, bolak balik aja. Itu dia. Tapi poin terpenting adalah apakah dia pindah role sesuai dengan kemauan dia sendiri. Itu poin di Arthur sebenarnya. Tapi pro player siap ditempatkan di mana saja. Nah itu siap terjadi di bawah tekanan. Nah itu Albert, Biasa ikut begitu? aman. Sawo dan Satu Clover yang kemarin dia menang MSWC umurnya juga lumayan loh. betul. 7 tahun mereka tahu. 7 tahun. Iya, luar biasa Sofia. Dan ini untuk Demon Knight juga, King's New Jungler. Karena secara prestasi sudah sangat banyak yang dia torehkan ya. Dari R7, dari MSC juga, dan FPL Filipina pastinya sudah pernah dapetin. Iya, ini apalagi champion FPL Filipina season 9 ya. Era-eranya TNC Prime pada saat itu cuma dikalahkan oleh era RSG. Dia Bisa bilang, sangat mengangkat TNC ya, sangat mengangkat TNC ya. Oke gitu. Itu tadi dua-duanya nyakitin itu. Sama cewek betul. Kita ya. Udah, kita move on dikit Pak, karena ada victory sedikit ya maksimalkan Albert sebagai core utama. Udah pasti nih, karena metanya emang lagi dia, di jungler, cocok banget bisa dibawakan juga. Setelah bangun sinergi dari trio mid lane, karena ada Drian dan juga Mueza, dan tahu sendiri Mueza bagaimana track recordnya. Bahkan mungkin sempat di mention juga, sama salah satu sumber EVOS Coach AG. Apa tuh? Yang bahkan bilang itu Mueza, kalau EVOS. Jadi ini kejadian. Dia beli ya. Ayo Mueza yuk. Ini dia tuh victory untuk arah juga berikan Edinkai Power Pick untuk mengungguli Albert karena mungkin ada beberapa hero juga yang masih bisa dibawakan untuk jadi lawan matchup juga dan maksimalkan pengalaman serta versatile Edinkai di jungle. Otek jungle mau fighter mau assassin Edinkai pernah ngelawan semuanya, bahkan mungkin ada beberapa orang yang tetap ingat kalau Edinkai adalah pemain Karina murni. Oh iya, Karinanya sih sangat legendaris. Yang dengan dia ya. Tapi nggak bakal keluar kan Profesor KBK karena di meta-meta sekarang ini. Kalau lawan Masmin possible aja. Oh. Tapi kalau lawan fighter gold lane-nya agak susah deh. Oke. Tapi ya sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam drafting phase setelah pembahasan yang cukup mendalam tadi. Wih, apa nih map-nya? Oh, Broken Wall. Menarik. Salah satu map yang mungkin akan bisa diimplementasikan oleh romer-romer yang nantinya ingin rotasi bisa jadi cepat rotasinya. Oke, tapi kita udah melihat beberapa hero. Oh, memang bisa ke arah first pick. First pick untuk berarti first pick banget ya. First pick banget. Apa yang terjadi di dunia stream, Bro? Iya, mahal banget. Coba. Jawabannya sebenarnya ada di bubble-nya dia, OE-nya dia, anti-assassin, farming mid game sampai late game juga lumayan menjanjikan. Dan sekarang ada perubahan spell yang digunakan. Dulu kita masih berputar-putar di Inspire aja ya. Inspire, Purify. Sekarang Five Flicker. Tergantung sama komposisi lawan juga ya lagi. Bahkan kita kalau bahas di sini Beleri beberapa mungkin hero yang lagi-lagi super banget di online, tapi seperti biasa cari yang stabil dan bahkan melepaskan hero di Menkai. Iya, jadi sebenarnya penambahan anti-assassin dari balasannya nggak ngaruh ya. Dan perlu ya, sekarang justru jadi prioritas. Karena kayaknya emang hero XP ini udah mulai minim gak sih opsinya Prof KB? Minim dan minim juga untuk ngebadanin ya. Iya. Alex ngomongin Esmeralda, ya dia kuat untuk di early mid game, late game juga dia ada sedikit hal yang menjanjikan lah bagaimana cara dia untuk zone out. Tapi untuk beberapa hero yang mungkin tersisa, dia agak terbilang bagus juga untuk sebagai XP laner. Terutama XP damage yang mungkin akan terlupakan pelan-pelan kayak Arlott gitu kan. Oh iya. Arlott. Di season aku kita banyak banget ngeliatnya Sora. Ya, Sora tapi kayak win-rate-nya nggak bagus. Uranus 30% di MPL ID. Jangan lupa kan itu MPL-nya. Di MPL luar Kambodia 60% Pak. Filipina 60%. Kita 30%. Tapi menarik juga di Eudora loh. Ya, Pesona Hero 2000 beda poin. Ada acak-acak lain. Win-rate masih bagus kan di Eudora sekarang? Ya di 48% kalau nggak salah. Terakhir ya di beberapa turnamen terakhir. Untuk Eudora ini emang situasional banget. Dia emang benar-benar mungkin bisa jadi stopper bagi Hirara juga dari Hirara juga. Tapi poin terpentingnya adalah bagaimana cara menggunakan Esmeralda dulu. Dia mungkin akan jawab dengan ya ini Melisanya ini, Pastinya ini. Oke, jangan cloud juga ya. Berarti untuk di arah gold-nya matchup dengan Melisa nanti. Cloud sendiri pun ada perubahan sekarang ya. Masuk ke dalam area team fight yang cukup besar juga damage-nya seperti apa sekarang?
kalau buat sekarang mungkin ada penurunan ya. Iya, ada penurunan. Betul. Ya, mungkin targetnya ya udah beberapa klik juga kalau bilang Blazing Wood mungkin targetnya minimal 2 lah, maksimal 3. Lebih dari 3 nggak bisa nawar lagi, nanti damage bakal kebagi banget. Jadi Perubahan terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Ya, tapi kalau dari 3 pick atasnya emang ini adalah identity draft yang sama-sama early snowball. Kita dari Yudora udah pasti siap banget untuk membantu dia di game. Pengen menutup poin cepat, apalagi ada pemukul turretnya itu dari Melissa. Sama Araki juga. Dengan komposisi yang agresif ini, mereka coba untuk mendominasi di game dengan 3 pick atas. Mereka ambil Hira, mereka ambil Esmeralda. Hero yang mungkin sangat-sangat bisa join tanpa perlu item yang sepadan. Dengan gold yang mungkin signifikan. Jadi bakal banget ya buat early-nya. Tapi menurut ke arah Alice dengan asumsi berarti untuk Magnetonya pada di arah jungle. Dan memang ini harus mulai menghabiskan tipikal XP yang punya defensive power tinggi. Ya, dengan Randy ya otomatis respect banyak arah Uranus, Ellis, Hero badan. Hero-hero yang dia masuk superior banget sebagai ya untuk kalkulasi juga karena dia emang paling suka untuk pakai hero-hero yang di badan. Adakah opsi lain? Gue sedang membiasakan diri nih. Lagi nggak baca. Said, Hajirin, Atur, Said, Hajirin, Atur. Harus adaptasi juga kita ya. Ya, adaptasi juga. Oh iya pasti. Di semua season kita pasti adaptasi. Lihat bagaimana Coach Aldo dan juga bahkan Coach Adi sekarang juga udah ada mereka sendiri. Oh. Lagi draft dekat kan temennya. Coach Aldo, sabar Coach Aldo. 128 ya. Apa tema kali ini berarti? Terhadap break atas klasmen. Gimana? Terakhir kali dia berada mereka di urutan 9. Mereka ingin menjadi penyamun, merampok poin-poin di awal musim. Mereka siap merampok poin-poin dari tiap tim yang ada. Ya, itu menarik karena lagi apakah akan terjadi sebuah pemberontakan di sini dari klasmen sehingga klasmen akan berubah total dibandingkan dengan musim lalu. Harusnya sih, tapi target mereka mengejar 8 klasmen ya. Karena di musim lalu ini nggak terlalu baik untuk mereka. Welcome Kadita, hero yang dari MSCWC kita selalu berbincangkan hangat. Yudora udah banyak banget apa? Sama loh saat item Genius One. Kenapa Kadita nggak muncul ya? Tapi akhirnya keluar. Akhirnya keluar. Thank you Coach Adi. Terima kasih ya. Thank you Coach Adi. Hero Kadita ini. Tapi harus dijawab juga nih. Apakah butuh hero-hero yang bisa open map juga dengan Kadita? Jadi di satu sisi juga bikin overtake Melisanya loh. Melisanya kan udah berubah lagi nih bro. Gue mau pakai spell apa nih? Purify apa? Flicker sementara tim kejar-kejar rame juga dia main. Makanya itu juga seperti Melissa ya, dia ada go away. Jadi kalau misalkan dia selamat dari Purify atau Purify-nya, dia masih bisa mundur ke belakang. Go away. Wow. Balerik Direct Pakito Melissa. Yang ini adalah connection. Directnya akan build tank di XP lane. Karena Pakito punya burst yang tinggi sekali, sementara Direct akan merontokkan semua physical defense. Apalagi seperti kita tahu, Honor Battlefield itu akan masuk ke room turnamen. Jadi, untuk pengurangan defense dari Direct adalah 75%, bukan 60% lagi. Naik dia. Esmeralda ya siap-siap aja banyak di sini. Jadi dibongkar dulu, diopat dulu. Dia ambil dadanya. Tapi dia ada bayang-bayang arah tipikal loh kalau lihat dari Infinix yang digunakan ya. Ini juga Trio yang sempat kita perbincangkan juga. Atau bahkan ganti Hero badan. Ya, tetap Trio. Karena mereka butuh counter setup juga nggak sih dengan ada Balerik. Dan mereka juga butuh momen untuk nanti mengenakan ke arah cloud-nya. Draftnya langsung berbeda ya. Identitas langsung berubah. Dimana ada Snowball masih di EVOS dengan komposisi yang simple, physical damage, burst, pukul pakai Pakito. Sementara untuk team fight itu sepertinya agak sedikit lebih unggul poinnya untuk Araki. Karena mereka punya Tigreal, punya FCC, bisa menciptakan momen. Dan jangan lupa kan Kadita, dia punya Box of Ocean. Dia bisa memberikan efek up and down walaupun mungkin tidak selama dulu ya. Purify ya ini memang harus dulu dibawain dengan banyaknya FCC kayak gitu. Tapi balik lagi early power pun harus benar-benar diperhatikan oleh kedua belah tim, membuat nyaman lagi untuk kedua belah jungler, karena itu poin utama kita ya. Di hari ini melihat Albert versus Demonkai. Oke. Dan sesaat lagi kita akan langsung menuju ke web menyaksikan bagaimana Derby Classic match pertama di FPL di season 18 akan dimulai. Jadi langsung saja FPL Arena Barana Suaranya. Wow, selamat datang dalam lineup dong. Kita akan kembali lagi melihat
apa yang bisa dilakukan di arah early game. Karena kalau misalnya ngelihat dengan metode sekarang, 2 menit pertama itu jadinya sangat krusial. Dan 2 menitnya juga mid lane bersama Romer ini punya peran yang sangat penting, entah itu untuk benar-benar menjaga di area River, atau kalau misalnya ada chance untuk invasi itu juga bakal jadi menarik. Dicuekin ya. Amin ya, ntar dulu lah. Dulu gua aja. Skip ya. Lagi untuk bisa fokus sedikit untuk memberikan Esmeralda sendiri. Karena shieldnya masih bisa tembus nanti dengan adanya first step. Ini lagi gini ya, pasti bakal dipegang dulu sama info dari dengan adanya komposisi, Dairot, Talent Prediction. 40 sendirian. Lah sendirian berdiri saya. Apa Ya, MVP karena Pape sudah membuktikan kita akan berubah semua. WPAP ya. Keren, Pape Berubah berubah sih sih ya, kita tahu sendiri ya bagaimana hidup tiga dengan Said, lalu ada Rizky dengan Haji. Ini berubah semua kan? Sangat berubah sekali tentunya. Datang juga. Pape, pipinya Ya, tapi sekarang balik lagi sih untuk di awal ini nih, ngelihat dari segi emblemnya. Ada yang berbahaya nggak, Bro? Oh, ya udah pasti ya dari Dora ya jelas. Karena ada Julio ada. Jadi sering nih untuk melihat Flicker dan lanjutannya mungkin akan lebih sulit untuk diprediksi. Cek ombaknya tadi ya. Masuk satu pukulan dari sepertinya namun berbeda. Hey, Erlan dan juga Arthur sudah bertemu di dalam satu lane yang sama. Ini menarik tuh kalau yang dari Rebel ini ya, kalau udah masuk ke arah fight, karena dua-duanya punya multiple target yang bisa dimainkan. Tapi sekarang yang terpenting adalah setup di arah juga. Yang sendirian saja yang bisa mempertahankan sekarang. Ada serangan bola. Sementara hampir saja bisa mendapatkan Said. Tapi di area terbuka sudah Joshua sendirian. Mau tidak mau revive harus digunakan, Bro. Iya ya, pemaksaan. Karena sangat berbahaya kalau Joshua tetap di sana dengan adanya Axel strike yang sangat mematikan dari Randy. Untungnya ada revive dan untungnya ada back of ocean dari Hajirin. Kalau nggak mungkin nanti dikejar lagi tuh tadi. Iya, masih dapat dari kata total jadi 1 plus poin juga. Tapi ya ini jadi satu warning juga untuk Arakyo. Harus ada kalkulasi damage yang benar-benar maksimal. Karena ternyata dua frontliner mereka kan itu dua-duanya bisa satu mundur kan. Sebuah pergerakan yang begitu baik. The first blood. Jadi pick dari Albert. Run of direct flicker ya. Tanpa diduga-duga ternyata Hajirin yang kena. Karena nggak ada efek penyelamatan juga, jadi ya udah pasti bakal kena instant kill. Hal tersebut mungkin bakal jadi positif karena lagi untuk cooldownnya nggak terlalu lama di Dora sekarang. Itu dia assist pertama Moeza di bos. Terhitung satu ya. Terhitung satu. Kita mulai dari assist yang mulai dari Moeza. Ya, dan kebayang sih seberapa besar damage yang bisa dikasih karena Tigreal aja bisa di hampir di take down tadi, apalagi untuk Kirana nggak terlalu tebel seperti Kadita di tangan dari Hajirinnya juga. Waduh, ngeri pisan kan di depan medan ada statistik yang ada bola coba ke bola. Moeza menjadi korban Albert hadir mencoba bisa mengantarkan tim ini sampai di bot kite. Bener dulu, tenang dulu. Tambahin status yang kayak Pak Paul bilang tadi ya. Satu assist, satu dead. Lumayan. Moeza di aduh sakit banget. Tapi masih bisa bertahan Arthur dan sampai lagi ada masalah apakah mencoba masuk masih ada boy Erlan. Aman banget Arthur juga karena ada gold shield, turret, 35% defense, tambahan ada damage reduction yang diberikan. Coba kalau nanti juga kedua-duanya jelas di sini nggak ada yang ragu untuk ikut ke arah tim fight, mau itu Pakuitonya, mau itu ke arah Kitaranya. Mereka benar-benar akan selalu ikutin arah saja. Mau di mana nih? Kira-kira ada chance untuk mendapatkan final eliminasi. Karena lewat sungai akan lebih nyaman ya. Karena ada broken wall, apalagi geng-geng lewat pit dari turtle. Otomatis akan memudahkan untuk game mereka. Tempo juga masih pegang seperti biasa karena eksplosif banget dengan adanya Magneto dan juga Idora. Tapi Arsua juga udah memanggil ke arah turtle yang kedua. Sekarang kita udah bisa sama Aki dulu deh. Iya, mereka tuh mulai megang kendali sih di sekitar area turtle-nya memang. Tapi tetap harus aware dengan Red of Dragon. Yang kita tahu ini Bellary Clicker. Jadi kan ada banyak kejutan juga yang bisa diberikan dengan momentum yang sama halnya kita pikir. Yang berapa itu jam 2? Wah, membuat sebuah perbedaan. Saito sebenarnya perbedaan dari Hajirin masih gak bisa mendapatkan lagi karena dari Albert. Hajirin dengan sedikit terjebak pada Flicker dan lalu mengambil Randy bisa terakhir. Randy mendapatkan poin yang begitu berharga bagi sekarang Randy dan lalu saya Johnny karena 2 players sekarang dengan Randy. Sabar Randy. Sementara Joshua ada juga Demon Knight. Harus kabur. Wah, ini memutus pendapatnya tentang Randy yang biasa bawa saya. Bisa terus. Tapi Arthur dengan satu berbeda masih berlanjut dari belajar dari dalam semua bahkan sekarang saya ada dengan begitu dan di sana ada juga. Ini proses begitu baik
tumbang. Pertukaran yang terjadi, tapi keuntungan untuk siapa, Prof? Wah, keuntungan sih sebenarnya tetap untuk Araki sedikit ya tapi ya. Karena trade dari Arthur yang tetap tumbang di sana. Setidaknya pertukaran dari saat itu nggak yang sia-sia banget. Tetap dapetin beberapa momen kill juga. Tapi Erwan yang mungkin harus sekarang tetap menang dari oke. Terus Erwan sendirian saja. Juara Maya Soldier langsung saja fokus. Mata gue di dulu ya. Tenang, ada Badals ya. Ada connect dua lagi. Lengket lagi kan, agak susah untuk dihindarkan dan bisa bergeser juga. Ya setidaknya untuk auto threat di sini masih aman berbeda dengan RRQ yang udah mulai kehilangan satu auto threat di area top lane tadi. Ya karena pola permainan 4-1 ini bisa dimainkan juga sama Evos ya. Ada Dairot yang bisa connect bareng sama Melissa, nanti mungkin Albertnya akan bermain split push. Tapi di luar itu semua ya bro, dari Diablo yang diam-diam bro. Kadang setrum, selalu ada hashtag, selalu ada bawah. Nah itu iya tuh, ada di dunia tadi. Itu yang paling penting ya buat midlaner sekarang ya. Kalau bisa jalannya jangan sendirian gitu kan, jalannya bareng sama nomornya. Dengan tujuan kalau nomornya jangan mendapat momentum ya, selalu ada follow up damage yang tadi mungkin Papu bilang. Apalagi Yudora sekarang kan mainnya area of feedback. Dia nggak bisa sendirian juga gitu ya. Iya, tadi Yomitnya emang udah jalan banget dengan Lee, sekarang ditambahin pula dengan hadirnya Dirot Randy yang mereka bisa pegang sampai 3 player. Waduh, sakit banget. Randy sedikit terjebak tapi masih berhasil untuk bisa mendapatkan dia dan Mueza. Bagus banget Mueza. Dijaga ya. Iya. Tapi kalau kayak gini, Bro, sebenarnya harus Mueza duluan atau saya duluan yang mulai di arah tim fight. Wah, kalau ngomongin yang mulai duluan ya pasti bakal di Mueza dulu ya. Karena kalau misalkan saya yang mulai duluan nanti bakal sulit banget bisa melakukan kontak apapun. Mueza pasti bakal nutup di belakangnya. Jadi Tigel bisa merespon ya, lebih ke arah menjawab. Dan sekarang kita bakal melihat lagi untuk setup di arah turtle selanjutnya. Sekarang masalahnya agak bergeser nih, Evos. Mereka pegang hampir setengah lapangan di area top dan Randy. Maksudnya? Randy berhasil tadi. Sekarang ada Elma. Maya Soldier udah connect. Terus-terusan. Kajin. Mencoba untuk mendapatkan damage yang tidak memberikan damage untuk melakukan damage dan dia membuat pertahanan dulu ada tersebut Mueza dan diusir saja. Diusir pulang ya. Pulang dulu. Oh, itu Randy menguras banyak sekali ultimate yang mahal sih. Ada dua, ada yang keluar dari Kadita dan juga Tigreal. Ya bahkan Purify ya untuk Joshua dan ini berbahaya. Kalau misalkan mereka mau push di area mid, mereka bisa menggunakan flicker one of their lagi untuk Mueza. Somehow kelihatan mereka masih bermain dengan pattern yang C32 formasinya untuk Evos. Sekarang baru mereka pelan-pelan mencari window untuk fokus sebagai mid lane. Karena ini peran terpenting ini. Kalau misalkan mereka dapetin mid lane dari RRQ di outer, map untuk Hajin akan sangat tertutup. Akan sulit nih untuk melakukan trap bagi Kadita. Iya, Kadita yang biasanya memang akan bermain di sekitar area semak-semak, memberikan kejutan. Tapi sekarang dia pun harus lebih menunggu dan lebih bersabar. Beda dengan Evos, yang justru mereka harus bisa segala mungkin memaksimalkan pick power-nya mereka yang emang ternyata sekarang udah berhasil melakukan snowball. Ya, power spike nanti sampai mid game. Nah, pas di mid game baru tuh yang aksi bakal ada di Randy dan Erlan. Yep, play from the back. Joshua pas bakal jadi korban utama. Ini Aldo match pertama sudah menunjukkan bagaimana fleksibilitas dari Hero. Itu dia, connection soal Dirot dan juga Robert atau DPS. Yang penting physical damage. Ini pun bisa diganti Pak, nggak cuma Pito sebenarnya. Mungkin ada Lancelot, mungkin ada option lain kayak Hayabusa pun bisa sebenarnya. Yang penting physical damage. Iya, ini menjawab question juga ke arah Randy ya. Karena kan setelah ngambil, dia dapetin first team di winner. Dan sekarang itu membuktikan kualitas dari seorang Randy dan belum ada tim fight yang mau dipaksakan sejauh ini. Mereka tetap harus terutama untuk RRQ ya. Mereka nggak bisa sembarangan membuka tim fight gitu aja. Kayaknya karena timer dari Purify juga sudah balik lagi. Karena mereka berubah dari sekarang. Mereka ingin memberikan top damage kepada Said. Kalau Said nanti ternyata bisa memberikan implosion. Apalagi kalau kalian lihat targetnya itu lumayan banyak ya dari Evos. Karena panas sebenarnya. Itu yang mungkin ditakutkan oleh member dari Evos dengan gol-gol yang sekarang lagi di dan harus berhati-hati dengan kehadiran lagi-lagi dari Gentry semua ya. Dengan Yudoranya ini jago banget. Setiap pergerakan kecil yang dilakukan oleh RRQ itu bisa dihentikan dengan Lord yang sudah terbuka. Berarti semakin besar lagi chance-nya untuk kita akan kembali lagi melihat inisiasi momentum dari seorang Mueza. Ada satu orang tadi sepertinya Maya Soldier sudah connect pula, tapi Erlan masih cukup santai. Ada Purify yang sudah digunakan sendiri pun sudah ready. Coba lihat apa yang terjadi. Saya jatuh, masih juga dilakukan aktornya. Masih free pada tempat berbeda dan menjadi populer. Cepat bisa kamu kembali jauh di awas. Sekarang dia berbeda mencoba bisa mengatakan tempo. Apa yang terjadi? Rian, ada konsep. Mereka akan mengejar ke pengorbanan, tapi kayaknya ada satu tentara mid yang akan menjadi korban lanjutan. Betul apa yang terjadi tadi dari Hajirin sudah membuat Demon Cat selamat, tapi tidak dengan outer turret mereka di area
damage yang masih minim kah bro? Karena tadi gue melihat damage dari Arthur tuh belum sesakit itu. Ya, belum ini ya, berbeda dengan adanya Elma tadi. Pas di match coba untuk masuk, udah bisa sakit nih langsung dia. Kalau memang ke belakangnya, defensif aja, dia nggak mau untuk menerima damage sebanyak itu. Dan betul, adanya tadi yang mungkin Evan bilang soal Randy kan. Biasanya dia bawa hero-hero yang berbeda, sekarang pendekatannya lebih ke main kombinasi kan. Ya, balik lagi Randy di depan, Erwan di belakang, selama di revive, semuanya aman. Dan yang gue lihat ngapain dilakukan sekarang nyari arti aja bro. Karena mereka lagi dalam keadaan yang sekitar gold 2.300. Sekalipun mereka bikin move ya, itu bakal jadi malapetaka kalau misalkan mereka nggak bisa eksekusi. Oke, bos, mereka masih di atas angin sedikit. Iya, tapi Rene juga udah mulai di atas map kita cuy, udah mulai mencari selanjutnya dan udah mulai terasa nih damage dengan Trinity dari Arthur yang jadi. Ada konsil side, the red, Ryan, benar-benar dikeluarkan bola. Rene belum menghilangkan ke sekarang coba launching duel. Objek diamankan oleh Erwan. Dalam babak tersebut Arthur mencoba mencapai jejak kanan dan dia masih bisa mendapatkan Ferdinand. Hanya satu Randy yang menjadi korban Muesa. Lindungi begitu luar biasa bola. Ini Muesa benar-benar langsung menutup jalan bagi Saito untuk membuka ultimate apapun. Dan ternyata itu worse dengan follow up damage yang disiapkan oleh Evos karena lawan dengan mereka bro. Ini yang mungkin tadi saya tanyakan kan, gimana caranya inisiasi dari arah itu dulu nggak sih Muesanya? Karena once Saito mungkin mencoba ya ngomong inisiasi, ya otomatis Muesanya bakal backup itu. Dia bakal ke belakangnya, dia bakal buka langsung belakang daerahnya, biar nggak ada yang bisa nge-follow side-nya. Dan dia nggak ragu sama sekali gitu. Meskipun cuma satu orang tuh Saito doang yang di depan, tapi itu worth it gitu dengan word of Dread yang akhirnya dikeluarkan. Karena sekarang posisi defensif apa yang harus dilakukan oleh RRQ bro? Wah ini agak berat ya karena Hydronnya bakal bener-bener ini. Dan cuma mengandalkan Arthur untuk bisa melakukan yang namanya clear terhadap floor. Ya mungkin Joshua sih, dia boleh menerima damage, tapi kan kalkulasinya jangan sampai dia harus tunda karena kehilangan kuantitas ketika ada push floor itu akan memberikan darah RRQ. Oke, Erwan menikuti aman harusnya. Terus masih gagal bisa menembus ke arah satu base karena kan ada bagian bawah. Tapi ini udah mulai jadi wanti-wanti juga ya. Kalau lo ngeliat dari RRQ, mereka pertahanan terakhirnya sudah bisa dicolek sedikit. Dan berarti sekarang ini ya akan jadi target selanjutnya dari Evos. Bisa di-take dengan mudah dan belum ada untung. Saya ketahuan. Sadar Randy pede banget bisa ngusir side loh. Pede banget, oke. Depannya beda, ada satu lagi. Mereka sekarang ada satu lagi dari Arthur. Kehilangan Wendian, tapi tidak bisa mengusir secara langsung pemain dari Evos. Itu kaget-kagetnya sih. Lihat dari Evos, mereka punya sebuah sinergi yang bagus banget. Dan emang akan berbahaya dengan efek memang terlihat yang benar. Untung saya dan Randy. Waduh. Berlapis damage-nya. Ini terus pantang mundurnya dia. Dan sekarang mereka akan mendapatkan lagi karena sampai sekarang di bagian atas. Dan mid menjadi target selanjutnya kan? Iya, tinggal yang tengah aja nih. Dan apa lagi yang bisa dilakukan oleh RRQ itu secara damage? Udah ada physical security yang dipegang oleh Demon Kite. Tapi yang masih jadi pertanyaan sih, ini caranya gimana bro? Untuk bener-bener bikin over sama tinggalnya. Wah udah agak berat ya kalau sekarang tinggal menunggu bagaimana Arthur mungkin yang bisa membalikkan keadaan dengan Blazing Duet. Win of Nature, targetnya mungkin akan arah Erwan. Tapi Erwan juga udah punya Win of Nature masalah utamanya. Juga Warrior Boots. Next mungkin ya balik lagi fightnya bakal di area Lord. Kalau Lordnya bisa minimal lah dapat vision dulu dari Lordnya. Itu udah nguntungin banget buat RRQ karena chance untuk mereka mendapatkan pencuriannya masih ada dari Demon Kite. Tapi kalau sampai untuk mengintip darah Lord aja nggak bisa, oh ini bakal jadi free Lord, ya RRQ harus ngelakuin defense dulu. Oke, ini Melissa kalau mau jadi aja. Kita coba dulu ya. Iya, mau diajar kan? Bisa terus dihabisin dan sekarang Rian mencoba tadi untuk mereka. Hanya mendapatkan satu orang sebenarnya bola dari Evos. Berbeda Randy mengusir side. Wah, mereka ketahuan ya tadi langsung digas aja sama Hadirin. Dan sekarang kembali lagi membuka kesempatan buat RRQ. Entah itu menculik player, entah itu menculik ke arah Lordnya juga. Yang sekarang jadi lebih possible buat mereka. Kalau tadi mungkin chance-nya jadi kecil banget. Dan sekarang dengan hilangnya Tianwei, ini kesempatan untuk mereka. Tapi agak sulit ya karena bagian top lane lihat mininya bertumpuk, mininya banyak banget. Dari Evos mereka akan terus melakukan push di bagian top lane. Ya, pertahanan ini baru mau diambil kayaknya. Oke, Muesa punya flicker. Akan seperti apa lagi momen yang bisa diciptakan dan berbeda lagi. Albat sendirian saja Arthur. Langsung ditampol. Sekarang ada
ini. Randy sendirian. Randy juga bagian pindah punya dan Randy harus pulang dulu. Masih ada flicker yang mengenai tadi di tangannya. Said pun tadi udah menciptakan sebuah immortal yang tentunya bisa menjadi penjaga tambahan. Ini dia Lord untuk EVOS. Ya mungkin tadi kalau out of camera ya, mungkin Randy-nya lagi zoning 3 pemain sekaligus. Sementara tadi kenapa Blazing Duet gak mau masuk ke Albert? Albertnya heavy life punch. Ketika dia lagi dalam keadaan chest tap dan juga dia punya Winter Crown. Tidak bakal mudah untuk membangun Albert ketika ya cuma Arthur sendirian tadi. Butuh bantuan lagi. Memang pertandingan menarik dari Albert dan juga Arthur. Di one di area mid. Kita tahu mereka adalah salah satu duo yang menarik perhatian banyak orang juga salah satunya. Tapi ya balik ke Lord yang sekarang lagi. Oke, lanjut ke main bisa. Dan sekarang Randy memakan begitu banyak soft skill. Dan Lord untung saja Joshua masih bisa menjabatkan kiri padahal dilemparkan kepada depan. Oke, tidak ada sang jalan Demon Cat sudah hilang sementara Lugia sedang dalam perjalanan menuju ke base utama EVOS. Akan mereka menyelesaikan game pertama dari animasi. Oke, Lord sudah hadir. Lord sudah bertemu. Ini apa yang akan terjadi nanti di belakang tidak akan terjadi apapun dan yang pertama menjadi milik dari bos. Sama Cat kembali lagi menang di map membuka mereka dengan banyaknya kejutan yang mereka berikan terutama dari Mueta. Wrath of the Riot yang sangat mematikan disertai dengan sebuah flicker. Hal itu belum bisa terjawab dan dapat Melissa First Pick ini sangat worth it. Gak ada yang bisa menjangkau sama sekali dengan no death untuk seorang Elan. Jadi ya first pick tanpa ragu ya dari emang nanti Assassin bisa pakai Purify juga. Dan sebenarnya tadi kalau misalkan Papa juga pertanyakan kenapa diberikan ke belakang mungkin juga pengen nge-cut dan karena banyak banget yang low HP. Tapi balik lagi ke Blade Immortal, Haris Manis. Langsung masuk ke shop semuanya. Ganti Immortal, kita mau push. Dan diberikan kayak terjebak basis. Sebuah percobaan ya, percobaan terakhir lah. Ya bisa dilakukan oleh Demon Knight tapi siapa sangka tadi masih ada penjaga juga. Iya. Penjagaannya pun gak terlalu ini ya, gak terlalu yang menyebar gitu loh. Masih keping, masih berdepan. Yang sendirian yang depan diusir pakai Go-Away, dia usir pakai Mandals. Ayo, yang sini momentumnya kan. Dan karena coba ke sana. Masa tiga orang juga jadi penjaga. Wah ini biar aman kan? Kan lagi pawai tadi itu. Pawai, ya. Lagi parade ya. Lagi parade. EVOS sebenarnya. Ada ya. Parade EVOS. Mungkin sebuah percobaan terakhir ya yang ingin dilakukan oleh RRQ karena kalaupun tadi benar-benar full defensif mereka juga gak punya clear power yang benar-benar sekuat itu. Ya, karena pendekatan untuk tadi kan dari draft identity-nya beda. Memang draft kanan dan draft RRQ ini identik banget buat team fight. Masalah utamanya buat ngomongin clear wave segala macamnya ya. Mungkin akan ada hero yang lebih baik. Kalau kita ngomongin Kadita, mereka harus menangin map vision. Dari turtle 1 sampai dengan turtle yang 3, map vision-nya gak menang. Bahkan kan mid turret yang pecah duluan adalah RRQ duluan otomatis. Dibandingkan dengan Idora dan juga Kadita, siapa yang bisa lebih nge-trap ya udah pasti Idoranya. Tapi pemilihan Kadita di dalam game ini tuh sebenarnya sesuai nggak sih kalau melihat komposisinya? Ini tuh bagus nih buat Kadita. Masih belum terlalu bisa dibilang bagus karena ya betul ya kayak apapun dari awal map ini Esmeralda doang. Masa Esmeralda ketemu sama Dirot dan Pakito nih. Mungkin kalau let's say Esmeralda ketemu sama Uranus ya masih fine. Esmeralda ketemu sama Elis ya masih cuma pok-pok doang. Karena hal yang begitu bagus juga dilakukan antara Randy dan juga Moeza. Said gak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena dia jagain sama Moeza terus. Moeza ini jadi bayang-bayang deh pasti banget tadi. Makanya coba ya kalau misalkan inisiasi selalu dari Said itu masih ke belakang itu semua Pak. Ya kan ini buang resource-nya dari Moeza pasti bakal ke belakang, jadi trade aja. Dan sementara carry utamanya Purify, ya oke lah sama Arthur juga Purify. Tapi dibandingkan dengan berhadapan dengan itu lah Belerik, dia lagi blazing duit Belerik ya pokoknya akan menyerang balik. Apa ini? Wow. Tusuk nih. Terima kasih. Durinya tajam nih. Durinya tajam. Ya ini benar-benar bisa ngejaga semua damage dealer lah ya, termasuk dengan Erlan. Dia nggak satu sama sekali. Tapi mereka kan tetap bisa kerasa banget ya. Apakah memang gak ada yang bisa ngejangkau ke arah Erlan di game ini? Iya itu tadi sih yang mungkin menjadi permasalahan ya. Karena emang gak ada yang bisa nyentuh Erlan, yang juga terbatas. Sekalipun Kadita bisa, gak nemu angle-nya. Sulit. Dan siapa yang MVP? MVP. Kalau aku sih jujur ya Randy. Kalau Randy. Yang keduanya mungkin Moeza. Randy si petarung ya. Harusnya. Petarung dan benar.
Randy ya? Karena sekarang kamera langsung close up dari Randy. MVP. Ya, selamat datang kembali ya Randy di panggung MPL ID. Dengan langsung membuka gamenya MVP didapatkan 3 kill, 2 death dan 3 assist. Tapi kalian harus lihat gamenya sih betapa impactful ini kayak. Oh ini MVP-nya lihat gimana caranya Erlan bisa mendapatkan free space sebanyak itu ketika emang kita misalnya switch juga main direct tank itu nggak semuanya bisa eksekusi yang manis sebenarnya. Dan Randy one of kind ternyata dia salah satu yang sangat-sangat ya baik dari targeting dari sisi bagaimana caranya memainkan untuk step-stepnya. Karena baik lagi step-stepnya adalah salah satu skill yang sangat krusial. Dan kalau misalkan dia salah target aja pasti bakal sulit untuk bisa follow up menghancurkan physical defense dari lawan. Jika emang Yamakido punya insight sangat terbantu sekali untuk John Albert dan Erlan ketika dia deal damage. Dan 2 expert damage physicalnya berarti tinggal pilih siapa duluan. Dan ini terlihat juga ya bagaimana dari teman-teman RQ mereka udah coba banyak hal. Mereka coba juga untuk atur kendali per damage, tapi ternyata ketika dibandingkan ini masih terasa banget gap atau perbedaannya. Gap damage-nya jauh banget. Itu yang mau kita bilang ya. Gap damage-nya karena baik lagi Erlannya menguasai sekali lane-nya. Ditambah ya Randy-nya juga mensupply kayak nih. Erlannya dipukul. Jadi juga mungkin juga pertanyaan kenapa Melissa sekarang jauhnya Trinity. Karena emang untuk main Soundback apalagi dia kita di tim let's say ya di Beauty Force menghancur physical defense ya udah mainnya dari depan aja gak perlu yang harus flank ke belakang gimana Makanya dia ada depan satu-satu, ada double lagi juga kan. Dan ya secara finishing ini udah ketinggalan wanita. Terus juga tadi sempat kita bahas untuk hero-heronya memang gak terlalu compatible ya untuk nge-clear ke arah wave ataupun ke arah lordnya. Dan ini dia hasilnya 16 menit 51 detik saja yang dibutuhkan oleh EVOS. Lumayan molor ya dari target utamanya untuk menang lebih cepat. ya berdasarkan tadi yang kita lihat dari draft identity-nya sebenarnya kalau bilang terlalu molor ya 2 menit lah Nevin 2 menit ya, 14 menit ini udah bisa harusnya. iya so far kayak masih sesuai dengan draft identity yang kita tunjukkan juga bahwa emang memasukkan eksplosif dengan early game sementara Arki akan memanfaatkan momen team fight mereka akan memanfaatkan one momentum dari explosion dan sayangnya momen tersebut terjadi sebenarnya. Ini bener-bener besi banget sih. Iya. Lordnya dapat semua, dapat semua. Dan juga counter map-nya itu loh. Nah itu loh. Kalau itu dari poin draft tadi aku juga udah bisa menunjukkan bahwa ya sebenarnya let's say kalau kita ngomongin poin ya. Ini by data yang kita punya aja kendali map-nya itu 7,5 poinnya Pak. Sementara untuk Araki itu 5,9. Karena cuma berharap pada Joshua. Nah masalahnya Joshua-nya sekarang diobok-obok. Karena ada Jirot dan juga Pak itu Pak. Gak salah sih. Joshua gak bisa maju. Gak nyanyi di obok-obok lagi. Malah nyanyi. Dingin-dingin Dimandiin. Wah, benar. Joshua suara itu poin pertamanya ya. Tapi itu juga yang mungkin menjadi kendala teman-teman. Ketika kita punya Esmeralda dari situ, lawannya udah Dairot. Gitu. Muncul di map dikit. Iya, ini ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang dibawakan oleh RRQ juga. Damage taken-nya tinggi banget sih emang untuk Joshua dan juga Said. Tapi damage deal-nya ini juga ternyata nggak bisa terlalu maksimal. Karena 94.000 Pak. Nih kita mau lihat lagi bagaimana perolehan dari gol ini mereka dan juga lawannya setbacknya siapa? Best wingman-nya Weza. Kalau Richie udah pasti ya. Ya ini ada dari farming dan segala macam juga ada best wingman-nya di Weza juga. Peran penting untuk bisa menutup semua di belakangnya juga dan the carry-nya ternyata dapat dari Erlan karena emang ya betul tadi supply damage-nya kan banyak dan itu Joshua 9,9% kendali map yang tadi kita perbincangkan cuma dia yang kendali map-nya dia yang buka map ya pasti dia yang dapat damage. Tapi sudah menjalankan bagaimana hakikat job desk-nya loh. Tugasnya sih Sesuai. tugasnya bagus sih. Dingin-dingin dipukulin. Bukan dimainin lagi ya. Bener-bener habis 195.000. Ya terlalu dalam Indonesia. Dalam banget. Bayangin ini bisa 2.000 loh. Let's say kita ngeliat Lord Evolve gitu. Iya ya. Sendiri aja masalahnya. Ya tadi let's say Said deh yang kan dari nggak bisa Said itu pas sebentar langsung daripada banyak tinggi sekali. Iya, karena udah terbukti beberapa kali ketika Saidnya masuk duluan, itu langsung ke take down gitu aja. Oke, tapi teman-teman sebelum kita melanjutkan ke game yang kedua ada sesuatu lagi yang kita punya di rekomendasi kalian. Apa tuh